Apa yang dipaparkan tadi oleh Mas Fitra tadi ya, saya sangat setuju ya. Ada inklusivitas ya, ada pendidikan dan segala macam. Menurut saya fine ya, on the textbook, not in the reality. Kenapa? Saya kasih contoh. Kita seringkali berdebat mengenai bahwa the driver of economic growth is manpower, fine, right? Maka pendidikan harus kita genjot, fine. Tapi jangan lupa dalam sejarah, pendidikan tidak akan jalan tanpa didahului oleh industrialisasi, bos. Ya, sejak revolusi industri, sejak Perang Dunia Kedua, bangkitnya Korea, bangkitnya Jepang, selalu industrialisasi memicu orang untuk mau sekolah karena ada harapan. Jadi walaupun dengan sistem pendidikan apapun yang kita rubah, mau sekolah rakyat, mau sekolah setengah rakyat, setengah monyet, ya, saya rasa nggak akan jalan, ya, tanpa adanya trigger, yaitu yang namanya harapan. Harapan itu adalah industrialisasi. Dan yang kedua, oke, tadi sempat juga Mas Fitra menyebut-nyebut Daron Acemoglu ya, dan saya memang senang sekali ya. Saya sebetulnya problem ekonomi kita ini yang belum disentuh adalah satu, bos ya. Pertama, pada saat Jokowi, kita lihat bagaimana Jokowi jor-joran loh membangun infrastruktur ya, sampai ada satu yang namanya apa tuh kelebihan ya, oversupply, bahkan oversupply sebutnya ya, Bandara Kertajati ya, sekarang saya rasa jadi tempat ngangon kambing ya, tempat bandara nganggur tempat piknik ya gitu ya. Nah, satu hal yang dilupakan oleh para pembuat kebijakan adalah the problem is not in infrastructure, more at the suprastructure ya, regulation, rule of law ya, birokrasi ya, itu yang harus dibenahi. Coba bayangkan, Anda boleh bangun jalan yang bagus, tapi begitu investor datang, preman datang ya, ini kan udah bukan lagi ya masalah infrastruktur, tapi masalah institution ya. Nah, oke. Yang kedua, dari awal saya selalu bilang, begitu saya melihat Astacita, kebetulan saya gabung di Dewan Pakarnya, diajak gabung ya, dengan begitu banyak itemnya, ya, saya kaget, gitu ya. Wah, ini ada makan bergizi gratis. Berapa waktu itu 420 atau 425 triliun. Yang pertama saya tanya, fulusnya dari mana? Itu kan, itu kan udah nggak masuk akal, itu sih salting my intelligence gitu ya. Nah, yang kedua, ya, ini problemnya emang di gizi. Saya lihat banyak loh anak-anak sekolah yang boleh dibilang kekar-kekar ya, nggak kekurangan gizi ya, SMK 6 dikali 9 nggak tahu, bos. Is that about gizi? I don't think so. Ya, nah inilah membangun yang namanya SDM kayak gini ya. Nah, selebihnya lagi, dari awal saya bilang 3 problem yang solvable and not beyond reach. 1, benahi BUMN. Outputnya gede ya, bos ya, 34% kalau nggak salah ya. Dumang 1000. Baru 2 hari yang lalu saya kebetulan diajak lunch dengan Pak Doni Askaria ya. Kalau nggak salah BUMN dengan anak cucunya itu ada 1100 totalnya, bos. Ya, dia bilang, pala saya pusing Bang Ferry. Ini gila, ini tugas berat. 1. Yang kedua, bos, di mana-mana kalau lihat Cina, ya, kalau lihat Vietnam, ya, itu semua based on FDI, bos. Rangsanglah masuk FDI. We have no saving, right? Ya, dari mana uangnya kalau bukan FDI datang? Ya. Dan yang ketiga, bicara soal growth ini tragis. Saya lihat Indonesia Timur, bos. Kebetulan saya ulang alik ke sana ya, ke Kendari ya, ke Bombana sampai ke Kabaina. Itu dengan hilirisasi nikel yang terjadi pertumbuhan tinggi, tapi dalam ekonomi disebut ini rising growth. Ya, pertumbuhan yang memiskinkan rakyat setempat. Ya, kenapa? Lingkungannya hancur, nelayan tidak bisa melaut. Ya, yang itu menguntungkan siapa? Elit politik, bos. Ya, this is an institutional problem as well, kalau menurut saya ya. Nah, sekarang saya pengen menanggapi apa tadi pertanyaannya Bang Lukas soal Purbaya gitu ya. Saya tuh dari awal pengen bertanya aja, sebetulnya ini orang paham ekonomi Bang Kasih? Menurut saya enggak. Begitu ya. Karena backgroundnya orang teknik ya? Bukan. Saya nggak peduli. Nggak semua lamanya orang backgroundnya teknik ya. Lantas dia nggak paham ekonomi ya. Emak saya juga nggak sekolah teknik. Rupanya dia paham juga kalau suku bunga dolar dinaikin, orang lari ke dolar ya.
Ya, ini kan against the law, the economic law, ya. Dan itu yang cerita dulu presidennya Bank Mandiri bahwa dia menuruti permintaan pemerintah menaikkan bunga deposito on dollar. Nah, dalam hati saya terbalik, cing. Tapi saya pahamin begini, mungkin what he has in mind yang ada di kepalanya adalah supaya tidak terjadi capital flight, maka ya bunga dolar yang ada di Mandiri, BNI, di BRI itu harus dinaikin. Loh, begitu you are converting rupiah ke dolar itu udah capital flight, you exit from rupiah ke dolar itu udah capital, karena exchange ini kan naik dan kita tidak menganut capital control. Ya kan ya, kita free flow of capital, rezim devisa bebas. Tapi karena memang mindsetnya primitif ya Mas, ya, dia pikir namanya capital flight itu duitnya dipindahin ya dari Jakarta ke Singapura, nggak usah, gitu ya. Dan yang kedua, ya, yang dia bilang katakanlah, oke, lihat aja 3 bulan lagi ekonomi kita growth-nya akan 6%. Saya tidak percaya sebetulnya Q2 itu 5,12% bos. Unless you check and recheck ya, antara ekspor, data ekspor kita ke Amerika karena front loading dengan data import dari Amerika yang memang berasal dari Indonesia. Ini kasus di Cina loh. Ya, jadi kalau itu data keluar dari BPS, I do not buy it. Kenapa? 3 bulan berturut-turut sebelum munculnya rilis 5,12%, PMI kita drop loh. Ya, dip di bawah 50. Yang kedua, penerimaan dari PPN itu hampir 20% loh semester pertama dropnya. Yang ketiga, kita lihat lebaran bos tahun ini itu drop 24% loh pemudik. Ya, jadi bagaimana you come with numbers 5,12%. Makanya saya setuju dengan Celios ya yang membawa ini sampai ke forum PBB gitu ya. Ya, saya nggak tahu ya apa dampaknya gitu ya. Tapi poinnya kembali lagi ya, dari awalnya rezim ini berkuasa, economic mindsetnya udah salah, yaitu ultra populis. Ya, dan saya melihat ke depan, ya, the outlook is quite grim, ya. Saya malah bilang ini jangan-jangan Q3 ya tahun depan zero growth. And you should be cautious of that. Kenapa? Zero growth Indonesia bos. Ini Konoha bisa jadi Nepal. Tapi yang lebih penting menurut Anda, ada peluang nggak Indonesia akan membaik secara ekonomi? Gini ya, kalau berpeluang kan kita mempertanyakan begini. Pemerintah punya kapasitas nggak untuk menjalankan apa resep-resep yang misalnya oleh Mas Fitra ya diberikan, itu saya tidak lihat gitu loh ya. Itu satu. Yang kedua, lebih buruk dari itu adalah political will. Ini saya tidak lihat ya. Kenapa? Janjinya pada waktu kampanye Pak Prabowo akan membentuk yang namanya second cabinet. Apa artinya second cabinet? Second cabinet that consists of professional. Tapi apa yang terjadi bos? Sekarang saya sampai nggak kenal loh menteri-menteri yang ada sekarang di sini. Luar biasa loh, beda sama zaman Pak Harto ya bos ya. Maaf aja ya, ya Anda boleh bilang beliau itu diktator, orang desa ya, tapi he was very brilliant. Ya, dia tahu dia perlu orang-orang bagaimana, ya kan? Nah itu political will ya. Yang kedua kembali lagi, okay, you can talk about many possibilities, tapi satu bos, yang within the reach of the government, satu ya, saya katakan, pertama adalah BUMN bos. Nggak usah ngomong dulu segala macam teori deh ya, karena outputnya terhadap GDP I suppose ya itu lebih dari 30% loh, dengan 1.100 anak dan cucunya ya. Satu. Yang kedua ya, di mana-mana bos ya, kalau kita ngomong soal China terutama ya, the resonant phenomena itu FDI matters a lot ya, because you have no money at all ya. Jangan ngomongin teori-teori dulu lah yang segala macam ya, jangan ngomongin masalah sumber daya manusia dulu lah ya. Base pertama adalah, nah kembali lagi bos ya, birokrasi yang begitu gila sangat mengganggu, dan ini perlu political will sebelum kita bicara tentang segala macam teori tentang kemiskinan dan segala macam ya. Nah oleh karena itu saya katakan tadi ya, nggak usah terlalu banyak menunya
Ya, cuma tiga ini aja ya. Yang pertama adalah bebenahin BUMN ya. Bayangin bos, yang BUMN yang setor dividen itu cuma Bank BNI, BRI ya, lantas Mandiri ya, PLN bukunya hijau juga karena subsidi, Pertamina bukunya hijau karena bersini, and Telkom ya segala macam. The rest, gilanya dengan aset yang busuk didirikanlah yang namanya suveren. Lu bisa ngitung apa enggak sih? Yang dikatakan 15.000 triliun itu adalah total aset. Ya, net worth-nya berapa, market value-nya berapa, enterprise value-nya berapa. Dan lebih gila lagi kemarin, nyambung dengan Mas Dipo. Oh, utang kita aman. Karena apa? Kita the lowest debt to GDP ratio 39%. Bos, Anda sekolah di mana? Yang matters adalah kesanggupan Anda bayar utang. Dan itu adalah debt service ratio. Anda bayangkan dengan debt to GDP ratio cuma 39%. Kalau debt service ratio Anda 24%. Bagaimana Anda punya space untuk ngutang lagi? Kan gitu ya. Jadi banyak sekali ya narasi-narasi yang menurut saya sampai saya katakan Anda pernah sekolah ekonomi apa enggak ya? Padahal gelar Anda doktor loh dalam ekonomi. Ini sangat memalukan gitu loh ya. Nah, jadi poin saya kembali lagi ya, saya melihat ke depan outlook again ya. I believe the outlook is quite grim ya. Bahkan saya katakan bukan tidak mungkin the third quarter next year we have a zero growth. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya kembali lagi bos. Kembali lagi ke makan bergizi gratis. My resep pada waktu itu. Oke, fine. Kita tidak usah kick it out. Tapi berikanlah kepada yang memang membutuhkan, daerah-daerah tertinggal. Dan itu budgetnya paling cuma 2-3 triliun bos. Dengan sistem kupon tidak membunuh kantin-kantin setempat. Ya, sekarang you can imagine 82 juta manusia yang mau disuapin. Padahal yang kurang gizi cuma 21 juta. Itu pun seluruhnya bukan anak sekolah. Nah, lantas saya mempertanyakan, ada apa dengan program MBG ini? Yang budgetnya begitu besar, gitu loh, ya. Jadi ini sangat tidak mungkin gitu loh ya. Ini melawan akal sehat saya gitu. Nah, sekarang saya tanyakan dari yang katanya berdasarkan program yang tidak masuk akal dan memang benar bos. Kalau you are sane, Anda waras dengan program yang begitu besar, kenapa nggak piloting dulu? Ya. Dengan 10 sekolah, 20 sekolah. Ya, kok langsung 83 juta? Ada apa di ratusan triliun ini? Kan gitu. Itulah makanya saya bilang. Ya. You see my point? Ya. Oke, thank you.